Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Ahmad As-Suja'i wa ila hadrati muhassyihi Syekh Mustafa Al-Nabi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ada beberapa yang baru kan ya. Ini kitab yang kita baca ini namanya Syarah As-Suja'i terhadap Nazom As-Suja'i. Jadi matannya itu matan As-Suja'i yang disyarah oleh penulis matan itu sendiri. Jadi penulis matan dan penulis syarah itu orang yang sama, Syekh Ahmad As-Suja'i. Syekh Ahmad As-Suja'i ini murid juga dari Syekh Al-Bulaidi. Jadi sebetulnya ada hubungan yang kuat antara makulat Suja'i dengan makulat Al-Bulaidi. Ada beberapa masalah yang bahkan di situ As-Suja'i terpengaruh oleh Al-Bulaidi. Jadi bagus kalau kalian selesai baca kitab ini, baca makulat Al-Bulaidi. Kalau ini dikuasai, insya Allah baca makulat Al-Bulaidi seharusnya bisa, ya insya Allah. Tahuan pakai hasyiator untuk membantu. Di antara keterpengaruhan As-Suja'i terhadap Al-Bulaidi itu di masalah ahkam al-jauhar. Di masalah ahkam al-jauhar yang kemarin kita singgung. Di situ di antara hukum jauhar adalah tamatsuluha fi sifat an-nafsiyah. Tamatsuluha fi sifat an-nafsiyah. Kita jelaskan kemarin itu tamatsulul jawahir fi sifat an-nafsiyah itu mas'alatun mabniyatun ala mas'alatin ukhra. Jadi sebetulnya ada inti masalah lain. Gitu ya. Ada inti masalah lain yang merupakan sumber dari masalah tamatsuluha fi sifat an-nafsiyah. Mana itu kemarin tuh? Nah, jadi masalah intinya apa? Masalah intinya apakah jauhar itu mutamathilah? Apakah jawahir itu mutamathilah atau tidak? Kalau jawahir itu mutamathilah, konsekuensinya mereka pun sama dari segi sifat nafsiyahnya. Gitu ya. Kalau jawahir itu tidak mutamathilah, maka konsekuensinya jawahir itu tidak sama dari segi sifat nafsiyahnya. Jadi seharusnya di sini yang dijelaskan oleh As-Suja'i itu inti masalahnya, yaitu permasalahan tamatsulul jawahir. Tapi yang disebutkan di sini adalah tamatsuluha fi sifat an-nafsiyah, yang mana itu bukan masalah inti, masalah cabang. Jadi yang disebutkan masalah cabang, padahal ada masalah intinya, yaitu hadil jawahir mutamathilah amla. Gitu ya. Kenapa As-Suja'i menyebutkan bukan masalah intinya tapi masalah cabangnya? Karena itu terpengaruh oleh Al-Bulaidi. Karena Al-Bulaidi sendiri menyebutkan dalam Ahkamul Jauhar, dia menyebutkan tamatsuluha fi sifat an-nafsiyah. Jadi tidak menyebutkan masalah intinya. Itu nanti silakan dirujuk lagi. Jadi itu diantara keterpengaruhan Al-Bulaidi, As-Suja'i terhadap gurunya, yaitu Syekh Al-Bulaidi, gitu ya. Dan harus diketahui ini ilmu yang kita baca ini ilmu makulat namanya. Buat yang baru hadir, mungkin kalian duduk di sini bisa jadi kalian hanya sebatas ngangong-ngangong aja. Karena untuk baca ilmu ini butuh banyak ilmu yang harus diselesaikan dulu, baru kalian nyambung untuk baca ilmu ini. Yang paling inti adalah ilmu mantik. Kalau mantiknya selesai, baca ini insya Allah nyambung.
Tapi kalau mantiknya belum kenalan sama mantik, tapi kan kalian udah kenalan sama mantik ya kelas 6 DDR ya. Tapi wallahu alam gimana kenalannya. Nah, kita tidak mengecilkan Darul Rahman, tapi kita harus paham bahwa itu belum cukup, gitu ya. Nah, kalau yang di DR itu cukup, ngapain ke Mesir? Kan gitu. Nah, kita ke Mesir karena apa? Karena yang kita pelajari di pesantren ya belum cukup, gitu kan. Kalau udah cukup ya terlalu gampang jadi ulama kan. Jadi ulama kan susah, nggak segampang itu, gitu ya. Ini apa ya? Datang ke sini harus banyak sekali ilmu yang harus diserap. Di antaranya kalau pengen paham ini ya ilmu makulat, ilmu mantiknya dikuasai. Sebetulnya bekal mantik saja sudah cukup. Ya, bekal mantik aja udah cukup. Tapi kalau ingin lebih kuat lagi, minimal itu harus paham nazom jauh, nazom faridawiyah. Kitab kecil aja di akidah. Karena perlu dipelajari dulu sebetulnya. Tapi kita di Rohingya nggak mempelajari itu dulu. Karena saya husnuzon dengan kemampuan anak-anak dar yang pasti udah banyak hadir majelis masyayikh, ya tahulah apa itu sifat nafsiyah, sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani. Jadi nggak perlu lagi kita ngasih mukadimah di masalah itu. Ketika kita bahas di makulat, insya Allah udah nyambung. Tapi idealnya daurah faridah dulu. Cukup nazomnya saja, tidak perlu syarahnya. Itu insya Allah sudah cukup. Karena yang terpenting ada gambaran apa? Ada gambaran yang namanya sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat nafsiyah. Kalau hal tersebut bisa digambarkan dengan baik, baca ini ya insya Allah paham, kan? Begitu ya. Tapi dan kalau ingin lebih matang lagi, tadi apa? Mantik dikuasai, akidah dikuasai. Perlu juga ilmu yang namanya adabul bahti wal munazarah, gitu ya. Tapi mantik saja sudah cukup kalau bekal untuk hadir ngaji. Tapi kalau mau baca hasyiah, ya harus ditambah lagi itu tadi ilmu adabul bahti wal munazarah dengan sedikit ilmu akidah, Ilmu makulat itu dipelajari fungsinya apa? Karena ilmu makulat ini dan semua ilmu yang kita baca di ruang ikhtiar itu inti utamanya adalah yang terpenting yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang, semua thalabatul ilmi di berbagai macam jurusan. Yang terpenting apa? Fahmul mustalahat. Itu yang paling penting, faham istilah. Meskipun kita misalkan tidak mudaqiqin dalam ilmu ini, tapi faham istilahnya itu sudah cukup sebagai bekal menuju ilmu lain. Karena kan enggak, kalau fahmi misalkan dia kan hukama, filosof, mutakalimin kan. Jadi dia harus mendalami ilmu ini dengan baik. Karena nanti banyak masalah ilmu kalam, ilmu akidah dibangun di atas perdebatan di sini. Tapi kalau alqa misalkan dia usuliyin, ya fuqaha, belajar kitab ini yang paling inti buat dia fahmul musolahat. Soalnya nanti dia baca hasyiah di ilmu akidah, dia baca hasyiah di usul fikih, ada istilah-istilah makulat, kalau nggak paham ngangong-ngangong. Tapi kalau paham istilahnya kan bisa dia mengikuti itu, gitu ya. Jadi ada beda-beda tuh. Kalau emang dia fokusnya di ilmu kalam, ilmu ini harus mendalam, gak sekedar fahmul mustalahat, tapi dia harus masuk ke perdebatannya. Tapi kalau orang-orang anak syariah, usuliyin, itu kan, yang dia belajar ilmu ini sebagai jembatan ke ilmu lain, fahmul mustalahat, fahmul mustalahat cukup, gitu ya. Itu cukup di sini, jangan diartikan oh ya udah saya nggak usah dalam-dalam, yang nggak gitu ya. Cukup di sini itu aqallul wajib, yang artinya kalau itu tidak hasil ya percuma kalian belajar. Tapi kalau itu sudah dihasilkan nggak percuma belajar, tapi topaan yang bagus ya dikuasai dengan baik sampai mustawa kalian bisa mengajarkan lagi kitab ini ke orang lain, gitu ya. Ya udah, sekarang kita membahas seputar kam. Jadi maksudnya kenapa saya kasih mukadimah dulu? Kalau kalian paham, kalau kalian tidak paham, ini yang baru-baru hadir, kalau kalian tidak paham, berarti kalian berada di jalan yang benar. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, kalau kalian selesai ngaji ini nggak paham, berarti kalian benar. Tapi kalau kalian selesai ngaji ini nih 1 jam kemudian, kalian merasa paham, berarti kalian memahami bukan yang seharusnya. Ngerti nggak? Malah bener jadi. Jelas ya? Berarti bukan salah.
Ya emang kalau salah emang harusnya begitu. Gitu ya. Tapi kalau kalian ternyata selesai dari sini, saya paham kok alhamdulillah. Oh berarti kalian memahami sesuatu yang lain itu. Gitu ya. Laduni. Tapi itu ini ya, itu kaidah aglabiah. Saya nggak tahu, mungkin ada yang memang punya basic yang bagus sehingga paham beneran gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang kam, Kita sudah jelaskan, jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini terbagi dua aja, jauhar atau alat. Jauhar sudah kita bahas hukum-hukumnya, alat sudah kita bahas definisinya, hukum-hukumnya. Sekarang pembagian alat. Alat itu ada banyak kan, kemarin sudah kita singgung, ada kam, ada kaif, ada alat nisbiyah. Ada kam, ada kaif, ada alat nisbiyah. Alat nisbiyah ada berapa? Ada banyak. Ada mir, ada wadhu', ada ayaf'al, yanfa'il, idhafah, banyak sekali. Gitu ya. Jawab pertanyaan saya. Apa hubungan antara alat dengan afrod di bawahnya? Alat. Kenapa alat? Kenapa bukan jins? Karena yang di atas bukan zati. Ya, karena alat itu bukan zati bagi afrod di bawahnya. Emang kalau zati kenapa? Kalau zati jins. Jadi jins. Ya kalau jins kenapa masalahnya? Jins Ali. Nggak perlu di ada 10 kalau itu. Iya, nanti jadi dua dong makulatnya gitu kan. Nah, itu berarti paham. Nah, sekarang kita bahas kam. Pertanyaan pertama. Ini harus berlomba-lomba nih. Siapa kan Pak Ibu juga. Lihat di sini. Kenapa dibahas kam dulu? Alasannya karena pertama, kenapa kam didahulukan dari kaif? Karena kam itu aksar syumulan daripada kaif. Intinya kam itu bisa masuk ke lini-lini, ke wilayah-wilayah yang tidak bisa dimasuki kaif. Karena segala sesuatu yang punya wujud di muka bumi pasti dia punya kam. Dalam artian dia punya bilangan, gitu ya. Nah, tapi tidak semua yang punya wujud di muka bumi dia punya kaif. Contohnya apa? Mujarradat, roh itu nggak punya warna, roh itu nggak punya bau, gitu ya. Tapi roh punya kam nggak? Punya. Kalau ada dua roh kita bisa sebut ini dua roh, berarti dia punya kam. Jelas ya? Begitu. Makanya ada beberapa afrod yang tidak kemasukan kaif tapi kemasukan kam. Tapi semua yang kemasukan kaif pasti kemasukan kam. Tidak semua yang kemasukan kam kemasukan kaif. Mana lebih umum? Kam. Makanya didahulukan kam dulu daripada kaif. Selanjutnya, kenapa kam didahulukan dari alat nisbiyah? Kam didahulukan dari alat nisbiyah alasannya karena kam itu asahhu wujudan dibandingkan al-a'rad an-nisbiyah. Karena al-a'rad an-nisbiyah itu sudah kita singgung kemarin adalah a'rad yang yatawaqqaf ta'aqquluhu ala ta'aqquli syai'in akhar. Ya. Sesuatu yang nisbi itu ta'aqquluhu yatawaqqaf ala ta'aqquli syai'in akhar. Sedangkan kam itu ta'aqquluhu la yatawaqqaf ala ta'aqquli syai'in akhar. Berarti mana yang lebih kuat wujudnya? Kam lebih kuat wujudnya karena yang tidak butuh lebih kuat daripada yang butuh. Jelas ya? Alka punya duit, Dapa nggak punya duit. Alpa nggak butuh minjem duit, tapi Dapa butuh minjem duit. Mana lebih hebat? Alka yang nggak butuh minjem duit, gitu ya. Meskipun Dapa bisa jagal misalkan, nggak masalah. Tapi di bab ini, di bab butuh duit, nggak butuh duit, siapa yang lebih kuat? Alka, jelas ya? Kita baca. Tsumma syara'tu fi bayani tis'ati. Kemudian aku memulai kata Syekh Suja'i fi bayani tis'ah dalam menjelaskan a'rad yang 9. Mubtadi'an minha bil kam. Saya dimulai dengan kam. Kenapa dimulai kam? Li'annahu a'lam wujudan lil kaif. Fa inna ahada qismaihi a'nil 'adad ya'umul mujarradatil 'ariyata 'anil kaifiyah. Karena kam itu lebih banyak wilayahnya. Gitu ya. A'am wujudan lil kaif, lebih umum. Kenapa bisa begitu? Karena salah satu bagian kam yaitu adat. Jadi kam itu nanti ada terbagi-bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Di antaranya adat.
Tadi sudah saya jelaskan, adad itu bisa masuk ke segala sesuatu yang punya wujud. Segala sesuatu yang punya wujud pasti dia punya bilangan. Jelas ya? Nah, jadi di sini ada satu afrod dari kam, yaitu adad yang ya'umul mujarradatil 'ariyata 'anil kaifiyat, yang mana dia itu mencakup semua mujarradat, yang mana mujarradat tidak punya kait. Jelas ya? Huruf nggak punya kait, nggak punya warna, gitu kan? Ditambah dari itu api nggak punya kaifiat nafsaniyah, nggak punya emosi, gitu kan? Tapi api punya adad nggak? Punya adad, kita bisa bilang dua api. Jelas ya? Nah, berarti ada daerah yang dimasuki kam tidak dimasuki kaif kan? Jelas ya? Wa sahhu wujudan min al-a'radi nisbiyah. Kenapa itu didahulukan dari kaif? Alasannya karena dia a'amu wujudan. Kenapa didahulukan dari a'rad nisbiyah? Alasannya karena kam itu asahhu wujudan min al-a'radi nisbiyati allati la taqarrura laha fi dawati mawdu'atiha illa bin nisbati ila ghairiha. Karena kam lebih kuat wujudnya. Karena a'rad nisbiyah itu tawaqqaf ta'aqquluhu ala ta'aqquli syai'in akhar, sedangkan kam la yatawaqqaf ta'aqquluhu ala ta'aqquli syai'in akhar. Jadi a'rad nisbiyah itu tidak punya taqarrur. Nah, lihat di situ ibarat kitabnya. Asahhu wujudan minal a'rad an-nisbiyah allati la taqarrura laha. Jelas ya? Sampai situ kalian loncat dulu. La taqarrura laha ka taqarruril kamiyati wal kaifiyat. Gitu ya. Jadi a'rad nisbiyah itu tidak punya taqarrur seperti taqarrurnya kamiyat wal kaifiyat. Jelas ya? Jadi a'rad nisbiyah itu tidak punya taqarrur seperti taqarrur kamiyat dengan kaifiyat. Tapi taqarrur tahaqquk, wujud. Dia tidak punya kekuatan wujud seperti kekuatan wujudnya kamiyat dengan kaifiyat. Kenapa begitu? Kenapa dia tidak taqarrurnya tidak seperti kamiyat dengan kaifiyat? Karena taqarrurnya karena dia itu la taqarrura laha fi dawati mawdu'atiha illa binisbati ila ghairiha. Jelas ya? Kenapa taqarrurnya tidak seperti kaifiyat dengan kamiyat? Karena taqarrurnya itu karena dia itu la taqarrura laha fi dawati mawdu'atiha illa binisbati ila ghairiha. Bahasa mudahnya karena yatawaqqaf ta'aqqul ala ta'aqquli syai'in akhar. Lihat di situ, ibaratnya apa? Mawdu'atiha fi dawati mawdu'atiha. Kenapa pakai kalimat mawdu'atiha? Karena kita membahas a'rad. Gitu ya. Tempatnya a'rad itu apa? Mawdu' atau mahal? A'rad itu tempatnya di mana? Mawdu' atau mahal? Mahal. Mahal. Tempatnya a'rad itu kan kita sudah pelajari, ada sesuatu yang menempat, ada sesuatu yang ditempati. Kalau yang menempat ini a'rad, tempatnya disebut apa? Jauhar. Mahal. Disebut mahal atau mawdu'? Disebut mawdu'. Disebut mawdu'. Jauharnya. Kenapa? Kalau jauharnya yang ditempati. Iya, jauharnya ketika itu kan jismun. Iya, jadi Jismun itu mawdu'. mawdu'an bil a'rad. berarti jauhar mawdu'. Jauhar itu mawdu' binisbati lil a'rad. Tapi dia bisa mahalun binisbati ila jawahir ukhra seperti surah. Jelas ya? Mahal itu ada yang butuh kepada hal. Mana sih? Ingat mahal ada dua. Ada yang yahtaj lil hal. Ada yang la yahtaj lil hal. Mahal yang butuh kepada hal. Apa itu? Madah. Madah. Kenapa? Karena dia butuh surah. Jelas ya? Nah, madah tambah surah berubah jadi jismun. Jismun itu mahal, mahalun lil a'rad. Gitu ya. Tapi jismun tidak butuh kepada a'rad. Kenapa? Karena a'rad yang butuh kepada jismun. Jelas ya? La yahtaj lil hal. Apa itu jismun? Yang mana jismun itu campuran dari madah dengan surah. Madah ketemu surah berbentuk jismun. Kemudian ditempeli a'rad. Siapa yang membutuhkan a'rad atau jismun? A'rad. A'rad yang butuh kepada jismun. Gitu ya. Kenapa? Karena a'rad tidak berwujud kecuali ada di jismun. Nah, beda dengan ini madah butuh pada surah karena madah tidak punya wujud kecuali
bil dimami suratin ilaiha. Jelas ya? Makanya di sini takbirnya apa? Fi dawati mawdu'atiha, karena kita membahas kam. Kita membahas a'rad. Nah, jadi a'rad nisbiyah itu tidak punya wujud pada maudhu'nya kecuali dengan memikirkan perkara yang lain. Jelas ya? A'rad nisbiyah tidak punya wujud di maudhu'nya kecuali dengan memikirkan perkara lain. So, perhatikan tuh tadi ibarat seperti itu. Kenapa ibaratnya maudhu'? Kenapa bukan mahal? Ada alasannya, jelas ya? Nggak apa-apa kalau pusing mau ke kamar dulu nggak masalah. Jangan gak enak, santai aja. Karena ini di Iqdar. Di Iqdar tenang aja. Jangan ini. Saya kenapa? Ada tanpa suruh dia jauhar juga. Iya. Jadi ini semuanya jauhar, ini jauhar, ini jauhar. Ini juga jauhar. Makanya tadi pertanyaan apa? Tempatnya Arab di mana? Di jauhar. Ya benar di jauhar, yaitu jismun min aqsamil jauhar, itu jismun. Gitu ya. Nah, jadi jauhar bin nisbati lil Arab maudhu'. Tapi yang dimaksud dengan jauhar bin nisbati lil Arab itu apa? Jismun. Bukan madahnya. Jelas ya? Terus saya nggak maksa terus duduk di sini. Kalau kalian pusing nggak apa-apa. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu-malu. Tenang aja. Nggak apa-apa, nggak marah. Udahlah. Kayaknya belum waktunya. Salah. Tapi kalau kalian interest mau nunggu dengan nggak masalah juga, santai. Maddah membutuhkan pada surah. Maddah gabungan surah di jismun. Ya. Lalu jauhar bin nisbatil a'rad jismun Maudhu'. maudhu'. Ya. Jauhar itu bin nisbatil Arab maudhu'. Kenapa? Karena Arab butuh tempat. Apa tempatnya? Jismun itu jauhar. Oh, iya. Gitu. Nah, selanjutnya jelas ya, gampang kan? Fakultu, udah selesai. Haisam lagi nonton. Ini semua pembahasan apa? Ini semua pembahasan sabab taqdimil kam ala baqil a'rad. Sabab taqdimil kam ala baqil a'rad. Jelas ya? Nah, sekarang kita mulai bahas pembahasan pertama, kenapa didahulukan dari kaif. Pembahasan kedua, kenapa didahulukan dari a'rad nisbiyah. Sekarang bahas apa definisi kam. Apa definisi kam? Definisi kam adalah ma yaq'aradun yaqbalul Isma. ismata bidzatihi. Arad itu sifat ya, bahasa gampangnya sifat yang menerima pembagian lidzatihi karena zat arad tersebut bukan li amrin akhar. Lidzatihi ay laisa li amrin akhar. Jelas ya? Saya kasih contoh kam nih. Contoh kam adalah bilangan yang tadi saya singgung ya. Contoh kam adalah bilangan. Misalkan saya bilang spidol ini ada 3. Spidol ini ada 3. Jadi ada jawahir ya atau ajsam, yaitu jismun daripada spidol yang ketempelan sifat. Apa sifatnya? 3. Jadi spidol ini 3, spidol yang 3. Oh berarti ada sifat namanya 3 yang nempel di jauhar, yaitu spidol. Jelas ya? Lihat di situ sifat yang nempel di spidol. Apa namanya? 3 kan? 3 bisa dibagi nggak? Bisa. Bisa kan? Nah, itu namanya kam. Jadi kam itu sifat yang bisa dibagi. Jelas ya? Kalau pembagiannya bisa-bisa, maksudnya 3 itu dibaginya satu-satu atau dipotong kecil-kecil sehingga jadi atom itu. Sama. Gini sekarang. Kita ambil satu spidol. Panjangnya spidol ini bisa kita bagi nggak? Nah, panjangnya spidol itu sifat bagi spidol kan? Panjangnya itu bisa kita bagi kan? Maka panjangnya spidol itu kam. Jelas ya? Itu kam. Jelas ya? Lidzatihi, karena dia menerima qismah pembagian
Lidatihi ay lidatil arad. Jelas ya? Kenapa ada kalimat lidatihi? Ini fungsinya mengeluarkan kam li ghairihi. Ya. Atau kam bil arad. Ada kam bil dzat, ada kam bil arad. Jelas ya? Kam bil dzat itu kam yang sesungguhnya. Yang definisinya ini, kam bil dzat itu kam yang sesungguhnya, yang definisinya ini. Aradun yaqbalul qismah lidatihi. Ada kam la bidatihi, tapi kam bil arad. Jadi dia bisa disebut kam, tapi bukan karena zat dia kam, tapi disebut kam karena alasan lain. Jelas ya? Contohnya warna. Warna itu kaif. Warna itu kaif, bukan kam. Tapi warna yang ada di sekedar ini bisa dibagi nggak? Bisa. Bisa. Tapi kenapa dia terbagi? Apakah warna merah yang ada di sekedar ini terbagi menjadi dua karena dia warna, atau karena dia menempel di jismun? Nempel jismun. Karena dia menempel di jismun. Karena kita tidak bisa membayangkan ada warna tanpa jismun. Jadi yang menerima pembagian pada hakikatnya jismunnya, bukan warnanya. Turunnya terus. Ya, toolnya itu. Nanti kita ini semuanya contoh yang saya sebutkan itu semuanya alat tasamuh, bukan alat tadqiq. Hanya sebatas menjelaskan aja, yang penting jelas dulu. Nanti kalian akan tahu kam yang sesungguhnya itu apa aja. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini, kam ada dua, bidatihi dengan kam bil arad. Kam bidatihi itu kam yang sesungguhnya yang sedang kita bahas. Kam bil arad itu sesungguhnya dia bukan kam. Sesungguhnya dia bukan kam, tapi dia menjadi kam karena melihat alasan lain. Jadi hakikatnya dia kam, bukan kam. Jelas ya? Aradun yaqbalul qismata lidatihi. Makanya di sini intinya semua sifat yang bisa terbagi. Semua sifat yang bisa terbagi dan terbaginya itu lidatihi, maka itu kam. Tapi kalau ada sifat yang bisa terbagi, cuman terbaginya la lidatihi, bal li amrin akhar, bal li sababin akhar, maka dia bukan kam bidatihi, tapi dia kam bil arad. Kam bil arad. Contohnya apa? Warna, gitu kan? Warna bisa terbagi. Udah. Selanjutnya gini. Berarti bisa dibilang syai'un akharnya itu zat bukan? Bukan. Maksudnya Jadi kan yaqbalul qismata li dzatihi la li amrin akhar. ya, yang Kalau amrun akharnya zat, berarti sama aja yaqbalul qismata li dzat. maksudnya bukan zat arad, perkara lain gitu. Nanti dibahas apa saja perkara lainnya. Udah ini gitu. Kalian paham kan definisi aradun yaqbalul qismata li dzatihi? Jelas ya? Udah. Sebelum kemana-mana, saya langsung menjelaskan apa saja sih kam itu. Apa saja kam itu. Jelas ya? Buka halaman 84. Pertama, kam ada foto. Siapa yang tukang foto? HP gua. Yang HP yang bagus kak. Allah Akbar. Udah foto tadi. Nantinya kapan dulu sih? Ya udah. Udah. Ya. Ntar ya. Saya udah motoin. Ambil dari foto belum? Yang Bentar, Kak. Kelihatan nggak ya? Kami dulu. Ini aja, soalnya mau dihapus. Kehalangan tangan antum tadi. Kenapa Imam Sujai nggak naruh di zatihi satu sini? Apa? Imam Sujai. Mayak balu kismah tok. Bukan nggak naruh, tapi karena belum dibaca jadi nggak tahu naruhnya di mana. Oh iya nih belum baca. Ya gitu ya. Sedikit 9 bait harusnya dia. Ini hanya seminggu yang lalu udah hafal. Dari pertama udah hafal harusnya. Kan 9 bait doang. Sekali jalan. Iya. Oh iya nih. Foto. Kirim. Bud. Hah? Ya nanti ini ya. Ya mangana ya. Aduh. Sat. Ya yang mengana setiap sorban. Nanti kesini nanti. Oh iya. Tadi Fahmi juga gini. Dan sini kam ada dua, ada muttasil, ada munfasil.
Oh iya. Apa itu kam muttasil? Kam muttasil itu gampangnya ya. Kam muttasil itu yang punya had mustarak. Kam muttasil itu yang punya had mustarak. Kam munfasil itu kebalikannya, tidak punya had mustarak. Kalian lihat misalkan HP ini ada jauhar yaitu HP dan ada arad di sini yaitu garis. HP ini punya garis kan? Nah, lihat di situ. Anggap ini garis yang ada di HP. Garis ini punya had mustarak. Mana had mustaraknya? Titik yang ada di tengah garis. Ini had mustarak. Dari sini nanti kita paham apa itu had mustarak. Ini had mustarak. Had mustarak itu apa sih? Had mustarak itu suatu bagian yang menjadi titik temu antar dua garis ini. Jadi kan kalau kita kismah nih, kalau kita bagi, nah, ada had musyarak di sini titik ini. Yang mana titik ini kita bisa menganggap titik ini kan ceritanya kami itu yang baru kismah. Sekarang kita kismah nih, ya kan? Nah, ada titik kan di sini pasti tempat kismahnya. Nah, kita bisa menganggap titik ini permulaan bagi dua khot. Jelas ya? Permulaan bagi dua. Kenapa? Kita anggap titik ini permulaan dari khot A dan permulaan bagi khot B. Bisa kan akal kita menganggap, oh garis ini mulai dari sini ke sini dan garis kedua mulai dari sini ke sini. Jelas ya? Juga kita bisa menganggap titik ini nihayah atau akhir bagi dua khot. Kita bisa menganggap, oh garis ini mulainya dari sini. Oh garis ini mulainya dari sini. Berarti nihayahnya di mana? Di sini kan? Jelas ya? Kita juga bisa menganggap titik ini bidayah bagi satu garis, nihayah bagi garis yang lain. Bisa kan? Iya. Nah, itu intinya had musyarak. Had musyarak itu letak di mana kam itu bertemu. Letak di mana dua kam bertemu. Yang mana titik itu bisa jadi bidayatan lahuma, au nihayatan lahuma, au bidayatan li ahadihima nihayatan lil akhar wa aksuhu. Jelas ya? Nah, maka dari sini kita bisa paham bahwa garis yang ada di semua benda-benda itu arad dan itu kam. Kenapa? Karena dia yang baru kismah, berarti dia kam. Jelas ya? Dan kita bisa paham, oh berarti garis itu adalah kam yang muttasil. Kenapa kam yang muttasil? Karena punya had musyarak. Mana had musyaraknya berupa titik. Saya ulang lagi. Kalau kita menemukan garis di benda apapun, maka garis itu arad. Jelas ya? Yang kedua, oh berarti garis itu kam. Kenapa garis itu kam? Karena dia yakbalul kismah. Dan kita bisa paham, oh berarti garis itu adalah kam muttasil. Kenapa kam muttasil? Karena punya had mustarak, yaitu berupa titik. Mana coba buktikan bahwa garis punya had mustarak berupa titik? Ini buktinya, ada garis dan kita bisa menganggap dengan logika kita ada titik di sini. Yang mana titik itu adalah had mustarak yang ada di garis. Dan titik itu bisa kita anggap bidayatan lil khatain wa nihayatan lahuma, wa bidayatun li ahadihima wa nihayatun lil akhar wa aksuhu. Jelas ya? Bisa kan? Bisa. Udah, kita dapat satu tuh. Kam muttasil dapat satu khat. Ini jadikan contoh dulu. Selanjutnya, kam munfasil itu yang tidak punya had mustarak. Contohnya apa? Bilangan. Bilangan itu tidak punya had mustarak. Tidak punya had mustarak. Kata siapa tidak punya had mustarak? Saya bisa kok membayangkan ada pemisah di sini antara 3 dengan 4, bisa nggak? Bisa. Bisa.
Kata siapa ini had mustarak? Ya, pemisah antara 3 dan 4 itu bisa jadi nihayatun lil akhar wa bidayatun lil akhar, tapi tidak bisa jadi nihayatun lahum. Nggak bisa kita menganggap begini. Karena pasti permulaan bilangan setelahnya dari 4. Jelas ya? Nah, beda dengan ini. Kalau ini bisa kita pertimbangkan oleh logika, tapi kalau ini kalau kita bagi nih 6 bilangan, kita bagi masing-masing 3. Tidak ada had mustaraknya. Kenapa tidak ada had mustaraknya? Karena had mustarak itu harus diingat, bisa jadi bidayatun lahuma wa nihayatun lahuma ila akhirih tadi. Sedangkan ini hanya bisa jadi nihayatun li ahadil adadain wa bidayatun li adadin akhar, tapi tidak bisa jadi bidayatun lahuma dan tidak bisa jadi nihayatun lahuma. Jelas ya? Beda kan sama ini? Ya. Makanya adad itu adalah kam munfasil. Kenapa? Karena tidak punya had mustarak. Jelas ya? Nah, jadi kita dapat nih, kam munfasil itu satu aja, adad. Ini penting dipelajari, nanti kalian baca Khoridah. Matan paling dasar dalam, atau kitab paling dasar dalam bidang akidah di Azhar ini apa? Khoridah Bahiyah. Di Indonesia Umul Barahin misalkan, atau Aqidatul Awam, ketemu pembahasan wahdaniyah. Di antara sifat Allah apa? Wahdaniyah kan? Nanti di wahdaniyah kalian ketemu apa di situ? Wahdaniyah Allah itu menafikan kam, muttasil dan munfasil fi dzat, muttasil munfasil fi sifat, dan menafikan kam, munfasil fil af'al. Kalau kalian nggak belajar ini, paham nggak baca kitab akidah? Nggak paham. Ya, baru sadar kan sekarang? Nah, dari kemarin ngaji akidah ketemu nggak istilah itu? Ketemu. Maksudnya apa? Musyarif. Nggak tahu kan? Jabal Musyarif. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah belajar ini. Jadi ketika baca wahdaniyah Allah di kitab akidah, paham nggak? Paham. Jelas ya? Kalau yang munfasil itu dia ya, kismahnya laisa lidzat itu bisa kalau kita bilang. Karena kan 1 2 3 antara 3 dan 4 kan bisa kita belah kismah kita. Itu kan pembelahannya bukan zat dari 3 atau 4-nya. Itu bisa nggak kita bilang kalau karena dia terbagi bukan karena zatnya. 1 punya zat sendiri, 2 punya zat sendiri, 3 punya zat sendiri, 4 punya zat sendiri. Ini bilangan itu kan tersusun dari wahadat. Jadi ini ada 3 jeruk. Tersusun dari wahadat. Ya, ini jeruk 1, jeruk 1, ini jeruk 1. 3-nya itu bisa dibagi. Karena zat 3-nya itu sendiri bisa dibagi. Tanpa melihat dia nempel di jeruk. Tanpa melihat dia nempel di ajsam. 3-nya itu sendiri bisa dibagi. Gitu ya. Nah, jadi nggak masuk. Nanti akan lebih jelas lagi ketika kita bahas kambil arab. Oke. Nah, selanjutnya hapus. Itu yang titik di tengah itu cuman wajibun aja. Apanya? Cuman wajibun aja, maksudnya yang penting ada sisi temu gitu kan. Iya. Mau di sebelah kanan. Ya nggak masalah mau di sini. Artinya ada wajibun. Yang pasti bukan di ujung. Iya, iya. Nggak, ini aja. Udah selesai. Sekarang kita masuk ke pembagian kam muttasil. Masuk ke pembagian kam muttasil. Kam muttasil terbagi 2. Qarrudzat ghairu qari adzat. Qarrudzat dengan ghairu qari adzat. Qarrudzat itu yajuzu ijtima'u ajza'ihil mafruḍah fil wujud. Ya, kam muttasil yang qarrudzat itu yang kam muttasil yang punya bagian-bagian yang mana bagian-bagian itu yasihhu ijtima'uha fil wujud, bisa berkumpul di alam nyata. Gitu ya. Sekarang lihat di sini. Garis yang ada di HP ini punya bagian-bagian kan?
Ya. Nah, kita bisa anggap ini kan garis, ingat garisnya ya, ingat garis. Kita bisa anggap oh garis ini terbagi menjadi 5, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan semuanya ya yajtami' fil wujud. Jelas ya? Nah, namanya berarti garis itu apa? Kam mutasil qarrudat. Ada kam mutasil yang ghairu qarridat, artinya la yasihu ijtima' ajza'ihil mafruḍah fil wujud. Apa itu? Waktu. Waktu itu punya had mustarak, berarti dia kamu waktu itu kita bisa membayangkan waktu itu seperti garis begini yang tersusun dari detik-detik. Kita bahasakan dalam bahasa ana muta'addidah, al-an zamannya ana muta'addidah. Kita bisa anggap ini. Tapi setiap al-an yang ada yang menyusun garis waktu ini berkumpul nggak fil wujud? Enggak. Kenapa? Karena setiap datang detik yang baru, detik yang lama hilang. Gitu ya. Nah, jadi dia apa? Setiap datang bagian yang baru, bagian yang lama hilang. Tapi akal kita memproyeksikan waktu itu tersambung semuanya. Ya kan? Akal kita memproyeksikan garis waktu yang tersambung semuanya. Tapi dia ghairu qarridat karena ajza'nya la yasihu ijtima'uha fil wujud. Jelas ya? Oke. Waktu punya had mustarak enggak? Punya had mustarak. Apa itu? Sekarang ini. Al-an itu had mustarak bagi waktu, bagi zaman madhi dan zaman mustaqbal. Kita anggap di sini al-an. Jelas ya? Nah, ini adalah had musyarak bagi zaman madhi dan zaman mustaqbal. Dan had musyarak ini bisa kita anggap bidayatan lahuma, nihayatan lil akhar, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, berarti waktu itu adalah kam muttasil. Kenapa? Karena punya had musyarak yaitu al-an. Tapi dia ghairu qarridat. Kenapa ghairu qarridat? Karena setiap datang detik yang baru, detik yang lama hilang. Jadi la yasihu ijtima'u ajza'ihi fil wujud. Ada masalah di sini. Apa masalahnya? Masalahnya gini. Had mustarak itu kan kita bilang bisa kita anggap pertemuan bagi dua garis waktu. Gitu kan? Kemudian kita bilang bahwa ghairu qarridat itu artinya la yasihu ijtima'u ajza'ihi fil wujud. Maka dari sini sesuatu yang ma'dum bisa mutasil dengan sesuatu yang mawjud yaitu al-an. Mustahil enggak? Mustahil sesuatu yang ma'dum mutasil dengan sesuatu yang mawjud. Jelas ya? Masalah enggak itu? Masalah. Nah, lihat di situ halaman 87. Ada halaman 87. Qulna, ada enggak situ qulna? Yang di ini di hasyiah. hasyiah. Qulna makna wujud ajza gitu. Ya, qulna makna wujudi ajza'ihi 'ala ta'aqubi ma'al hukmi bi ittisalihah. Gimana nih? Disebut wujud ajza'ihi 'ala ta'aqub. Maksudnya wujud ajza'ihi 'ala ta'aqub itu setiap ada detik yang baru, detik yang lama hilang. Jadi ajza'nya mawjudah tapi 'ala ta'aqub, setiap ada yang baru yang lama hilang gitu ya. Kemudian dihukumi ittisal. Gimana ini? La yasih ijtima'u ajza'ihi bil wujud tapi dihukumi ittisal, berarti konsekuensinya al-'adam muttasilun bil wujud itu kan mustahil. Jawabannya, maksud kita dengan ucapan kita tadi atau yang dimaksud dengan dia muttasil tapi ghairu qarridat adalah anna dzalikal amra al-muttasil al-mumtad fil khayal idza lahaza al-'aqlu wujudahu taqdiran fil kharij jazama bimtina'i ijtima'i ajza'ihi. Ya, jadi waktu yang muttasil yang bersambung dalam khayalan kita itu ya, waktu yang muttasil yang bersambung dalam khayalan kita. Kalau kita anggap ada di alam nyata garis waktu itu, kita akan memastikan bahwa ajza'nya la yajtami' fil wujud. Gitu ya. Itu yang dimaksud bahwa dia itu ghairu qarridat. Lihada kana ghaira qarrid. Lakinnal khayal yulahiz imtidadahu wa tawaliya ajza'ihi fayakunu muttasilan.
Tapi hayalan kita yulahiz, menyaksikan, melihat imtidadah, memanjangnya waktu, wa tawaliya ajzaihi, dan bagian-bagiannya saling mutawali, muta'aqib, fayakunu muttasilan, sehingga dianggap muttasil, gitu ya. Udah. Nah, ini berarti dari sini kita bisa paham kam muttasil yang ghairu qaridat apa itu? Apa? Itu. Kam munfasil apa itu? Adad. Udah dapat 2 tuh. Nah, jadi setelah belajar ini kita tahu apa hakikat waktu. Gitu ya. Tapi ini belum selesai. Ada nanti pembahasan tentang waktu yang lebih detail lagi daripada ini di makulat mata. Yang qarruzat itu tadi sudah kita ketemu satu, apa itu? Khot. Khot itu qarruzat. Pertama, khot itu kamutasil karena punya had mustarak, dan dia qarruzat karena apa? Karena kita melihat langsung di alam nyata garis yang ada di HP ini yasihu ijtima'u ajzaihi fil wujud. Maka dia qarruzat. Selanjutnya, kalau kalian garis nih, satu garis. Pertama, gini logikanya, titik, terus kita buat titik yang banyak jadi apa? Garis. Nah, sekarang garis ini kerenengan garis akan berubah jadi apa? Akan berubah jadi sathun. Sathun itu apa? Ya ini Permukaan. layar depan dari benda, gitu ya. Permukaan benda, permukaan HP. Itu namanya sathun. Lihat di sini sathun ini. Apakah sathun punya had mustarak? Punya. Had mustaraknya berbentuk garis. Sathun punya had mustarak berbentuk garis. Yang mana garis ini had mustarak? Kenapa garis ini had mustarak? Buktikan bahwa dia had mustarak. Iya, karena dia bisa jadi bidayatun lahuma wa nihayatun lahuma, wa bidayatun li ahadihima wa nihayatun lil akhar, dan sebaliknya. Berarti dia had mustarak. Jelas ya? Dari sini kita paham bahwa yang kedua, kam muttasil qarruzat adalah sathun. Jelas ya? Nah, sekarang sathun ketemu sathun, terus berubah jadi apa? Berubah jadi jismun, gitu ya. Nah, contohnya apa ya? HP ini kan apa? Satu. Berubah jadi HP. Tapi yang harus dipahami bukan zat HP-nya ya, tapi bentuk HP-nya itu. Nah, ini namanya jismun ta'limi. Jismun ta'limi namanya, jismun ta'limi, bukan jismun tabi'i. Kalau jismun tabi'i itu tubuh yang ada di alam nyata, gitu ya. Tapi kalau jismun ta'limi itu bentuk, ukuran, volume, panjang pendek yang nempel di jismun itu. Gini logikanya, HP ini secara logika bisa nggak bentuknya lebih besar dari ini? Bisa. Tapi kenapa bentuknya segini? Karena ada arad yang nempel ke zat HP ini, ke jismun HP ini, yang membuat dia bentuknya segini doang. Nah, berarti hakikat ke-HP-an dia tidak bergantung kepada ukuran ini. Ya, zat dia sebagai HP, hakikat dia sebagai HP. Nggak mesti kan ukurannya begini. Tadi kita bilang dia bisa aja ukurannya lebih besar. Nah, kenapa ukurannya segini? Karena ada arad yang berbentuk jismun ta'limi yang nempel di HP ini, yang membuat HP ini ukurannya segini aja. Jelas ya? Berarti intinya apa? Intinya ukuran yang segini itu, apakah hakikat inti dari HP? Bukan. Oh, kalau bukan berarti dia arad. Jelas ya? Nah, udah, kita sudah paham bedanya jismun asli dengan jismun ta'limi. Jismun ta'limi itu ukuran tertentu yang nempel di jismun asli. Nah, jismun aslinya itu disebut jismun tabi'i. Jismun asli
adalah jauhar. Adapun ukuran tertentu yang nempel di HP adalah arad. Jelas ya? Nah, logikanya begitu karena nggak mesti kitab ini ukurannya segini. Secara logika kita bisa tidak mengganti hakikat dia sebagai kitab, meskipun kita ganti ukuran kitabnya. Jelas ya? Secara logika jeruk ini tidak akan hilang hakikat dia, jati diri sebagai jeruk kalau kita rubah ukurannya. Berarti kalau ukurannya berubah, yang berubah tuh ukurannya bukan hakikat dia sebagai jismun. Dari situ kita paham bahwa ukuran itu bukan jati diri atau inti hakikat dari jeruk ini, dari jismun ini. Jelas ya? Nah, tapi dia merupakan sesuatu yang arid, ya'rid. Jelas ya? Makanya kita bilang bahwa bedakan antara jismun ta'limi dan jismun asli. Dengan jismun asli. Jismun asli itu ini nih, yang kita lihat di alam nyata ini jismun aslinya. Tapi ukurannya, sifat dia memiliki ukuran sekian, lonjongnya kayak gini, itu namanya arad. Kenapa itu disebut arad? Karena kita bisa saja membayangkan jeruk ini, hakikat kejerukannya itu jadi dirinya sebagai jeruk tidak berubah ketika ukurannya berubah. Jelas ya? Nanti jism terkumpul dari atas mustar. Sebelum kemana-mana, harusnya saya jelaskan tadi, kami itu apa? Sifat yang menerima pembagian. Yang harus dipahami, pembagian di situ itu pembagian di bayangan kita doang, bukan benar-benar dibagi. Cuman belum saya jelaskan tadi kenapa? Karena penjelasan itu secara taktik, penjelasan masalah secara taktik baru bisa dipahami nanti setelah kita bahas ini, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu sekarang. Kami itu apa? Sifat yang menerima pembagian lidatihi. Pembagian apa? Pembagian itu pembagian dalam khayalan aja, bukan benar-benar dipotong. Jelas ya? Udah, lihat di sini jismun ta'limi. Punya had musyarak nggak? Punya. Had musyaraknya berbentuk apa? Berbentuk sathun. Lihat di sini, ini kan ada kotak. Ada kotak kan? Jismun ta'limi kan? Kita bisa menghayalkan atau membagi kotak ini dalam khayalan. Kalau kita bagi kotak ini dalam khayalan, terbaginya kan akan begini. Kan? Ini kan kerjaan anak dekor kan? Ini kan? Tapi Insyaallah. Siapa paham? Praktek makulat tuh. Dekor gagal. Lihat di sini. Ini ada jismun ta'limi. Digaji nggak? Bisa. Bisa sudah punya orang. Ya, soalnya orangnya sekarang udah jadi mutawif besar kan. Hasim tuh. target Lihat sini. Ini ada jismun ta'limi. Kita bilang jismun ta'limi itu adalah kam. Kenapa kam? Karena menerima pembagian dalam khayalan lidatihi. Jelas ya? Berarti dia kam karena menerima bagian, menerima qismah. Kita lihat, dia itu kam mutasil. Kenapa kam mutasil? Karena ya punya had musyarak. Punya had musyarak. Coba buktikan dong jismun ta'lim punya had musyarak. Iya. Had musyaraknya berbentuk sathun. Kenapa? Karena nih yang di tengah ini yasihu ayyakuna bidayatan lahuma. Lahuma ay lil jismaini at-ta'li maini wa nihayatan lahuma. Itu kan? Bisa jadi nihayah lahuma. Bisa jadi bidayah li ahadihima nihayah lil akhar. Bisa jadi nihayah lil akhar. Ya kan? ahad nihayah Jelas ya? Begini. Nihayah li ahadihima bidayah lil akhar. Bisa kan?
berarti dia punya had musyarak, yaitu sabun. Kemudian dia itu fardu dzat. Kenapa? Karena yasihu ijtima'u ajza'ihi al-mafruḍah fil wujud. Jelas ya? Yes. Yasihu ijtima'u ajza'ihi al-mafruḍah. Ingat ya, ajza mafruḍah. Kenapa ajza mafruḍah? Karena zahirnya ini kan nggak punya ajza, tapi nafrid anna lahu ajza'an. Dan kita anggap oh dia punya bagian-bagian gitu ya. Dan bagian-bagian itu yajtami' fil wujud kan? Gitu. Fil wujud berarti bukan heran lagi, Zat. Bukan. Tapi ajzanya itu dalam pikiran. Pembagiannya itu dalam pikiran. Berarti kita ketemu nih yang ketiga apa? Jismun talimi. Gitu ya. Ulang lagi. Jismun ta'limi had musyaraknya berbentuk sabtun. Sabtun had musyaraknya berbentuk khat. Khat had musyaraknya berbentuk nuqtah. Jadi secara logika dalam akal kita membayangkan bahwa ukuran sesuatu itu dimulai dari titik-titik yang disambungkan berubah jadi khat disambung dengan khat lagi berubah jadi satun digabung dengan satun yang lain berubah jadi jisim taklimi. Udah jelas ya? Itu titik itu namanya atom. Enggak. Bukan. Atom itu jauhar karena dia ada di alam nyata. Tapi bentuk yang ada di atom itu arad dan itu kam. Bedakan ya. Harus fokus ke Arab dari situ. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kalian menemukan sesuatu yang sangat kecil sekali, andaikan atom itu adalah jauhar fard, andaikan, nah, maka atomnya itu bukan titik, tapi bentuk dia itu yang titik. Bedakan ya, bentuk sama body atomnya. Kalau body atomnya itu sendiri, zat atomnya itu jauhar, tapi bentukannya itu adalah titik dan itu alam, gitu ya. Udah. Kita baca di sini. Halaman 84. Wa'lam annal kamma imma muttasilun wa imma munfasil. Jelas ya? Fal awwal. Ada 84. Ya. Fal awwal yang pertama apa? Yang pertama yang muttasil. Kam muttasil adalah huwa alladhi yumkin an tufrada fihi ajza' tatalaqa ala haddin wahidin mushtarakin baina juz'aini minhuma. Gitu ya. Ini apa? Intinya kam muttasil itu yang punya had mushtarak. Intinya kam muttasil itu punya ajza mafruḍah yang mana ajza mafruḍahnya itu bertemu di satu had mushtarak. Hadin wahidin mushtarakin baina juz'aini minha. Ha kembali ke ajza. Ha kembali ke ajza. Langsung loncat yang mana had mushtarak itu waqi'in baina miqdarain. Jelas ya? Yang mana had mushtarak tadi waqi'in baina miqdarain. Had musyaraknya itu berada antara dua miqdar, antara dua khat, antara dua sab'un. Karena kalau dibagikan jadi dua sab'un kan? Antara dua jismun ta'limi. Nah, sebelum mana-mana ini namanya ini ya, namanya miqdar. Miqdar terbagi tiga, khat, sab'un, jismun ta'limi. Gitu ya. Jadi kam itu ada mutasil, ada munfasil. Munfasil itu ada. Kam mutasil terbagi tiga, farrudat, ghairu farridat. Farrudat itu miqdar. Miqdar terbagi tiga, khatun, sab'un, jismun ta'limi. Ghairu farridat satu aja, waktu. Aman? Dah. Waqi'in baina miqdaraini yang mana had musyaraknya itu berada antara dua miqdar, antara dua khat, antara dua sab'un, antara dua jismun ta'limi. Yakunu huwa bi'ainihi nihayatan li ahadihima wa bidayatan lil akhar. Yang mana had musyarak itu bisa kita anggap dalam akal kita, dalam bayangan kita nihayah li ahadihima bidayah lil akhar. Au nihayatan lahuma, atau dia jadi nihayah lil miqdarain. Langsung di situ bi ani'tu bi rabtida'uhuma min at-tarfi. Nah, jadi had musyarak itu bisa jadi nihayatun lil miqdarain kapan? Kalau otak kita menganggap bahwa bidayah miqdarnya itu dari ujung. Jadi kalau otak kita menganggap bidayahnya dari ujung, maka had musyarak ini jadi nihayah lahuma kan? Nah, kita anggap khat ini bidayahnya dari ujung sini, khat ini dari ujung sini, maka dia jadi nihayah lahuma.
Fa'idha qusima khattun ila juz'ain, kalau ada khat dibagi menjadi dua bagian. Kana al-haddul mushtaraku bainahuma an-nuqtata. Jadi kalau khat dibagi jadi juz'ain, maka had musyaraknya berbentuk nuqtah. Wa idza qusima as-satahu ilaihi, maka kalau satah itu dibagi jadi dua satah, fal haddul musyarak huwal khattu, maka had musyaraknya berbentuk khat. Wa idza qusima al-jismu, kalau jism ta'limi dibagi jadi dua, fal musyarak huwa sathu, maka had musyaraknya berbentuk Satu. Dah, gampang itu. Wa tsani ma lam yakun baina ajza'ihi had musyarak. Yang kedua ini kam munfasil adalah yang tidak punya had musyarak. Wa huwa al-adad, yaitu adad. Kal 10 seperti 10. Coba 10 idza nasaftaha, kalau kamu kismah, kalau kamu bagi. Nah, maka yakunu muntahan nisfi al-khamis. Setengah pertama ujungnya adalah angka 5, 10 dibagi 2. Nah, berarti nanti ujung bilangan pertama angka 5, gitu kan? Wa mabda'ul qismil akhar sita. Asadis ya, wa mabda'ul qismil akhari asadis. Lal khamisa. Wa illa, kalau nggak begitu lam yakun tansifan, nggak bisa disebut tansif. Kalau ketika kita bagi jadi 1, 2, 3 lagi, bukan tansif, itu sudah jadi mahiyah baru, hakikat baru. Wal kamul muttasilu imma ghairu qarri dzat, kam muttasil itu ada yang ghairu qarri dzat, ini zaman, waktu. Ai la yajuzu ijtima'u ajza'ihi al-mafrudati fil wujudi wa huwa zaman. Fal'an, apa had musyaraknya zaman itu? Al-an had musyaraknya. Fal'an musyarakun bainal madhi wal mustaqbal. Wa imma ghairu qarri dzat, ada juga yang tidak qarri dzat. Apa itu miqdar? Ai yajuzu ijtima'u ajza'ihi al-mafrudati fil wujud wa huwa al-miqdar. Fa inin qasama al-miqdar fil jihati thalath, kalau miqdar itu terbagi di 3 arah. Apa itu 3 arah? Al-tuli wal 'ardi wal 'umqi, fa jismun ta'limi, maka itu disebut jismun ta'limi. Wa huwa atamul maqadir, jismun ta'limi itu miqdar paling sempurna. Kenapa? Karena mencakup khat, mencakup Satah. Sumya bidzalika li'annahu yubhatsu anhu fit ta'lim. Kenapa disebut jismun ta'limi? Karena dibahas dalam pelajaran apa? Riyadhiyat, matematika. Ya. La tabi'iyun, bukan jismun tabi'i. Kenapa? Karena jismun tabi'i itu li'annahu jawhar, itu jawhar. Au fi jihataini fa sathun, atau miqdarnya terbagi di 2 jihad. Kalau ini terbagi di 3 jihad, ya, bisa dibagi dari sini, bisa dibagi dari sini, bisa dibagi dari dalam, gitu ya. Nah, kalau ini dari 2 arah aja, 1, 2, ya kan? Nah, maka dia sathun. Au fi jihatin fa khatun, kalau 1 jihad doang terbaginya dari 1 jihad doang, maka itu khat. Fal kamul muttasilu arba'atun wa amal munfasil fa huwa al-'adadu la ghairu. Selanjutnya kembali ke halaman 78, atau kembali ke definisi kam. Sekarang ini, tadi saya bilang apa? Definisi kam adalah sifat yang menerima pembagian, tapi pembagiannya hanya di hayalan doang. Karena pembagian atau qismah ada 3. Ada qismah akliyah, pembagian di akal. Ada qismah wahmiyah, pembagian dalam hayalan. Ada qismah fi'liyah, pembagian yang sesungguhnya. Kalau saya memotong spidol ini, itu namanya qismah fi'liyah, ya, benar-benar membagi. Qismah akliyah itu pembagian yang pegangannya akal. Qismah wahmiyah, pembagian yang pegangannya adalah waham, hayalan. Gini, bedanya apa antara wahmiyah dengan akliyah? Waham itu berpegangan kepada benda yang dia lihat di alam nyata. Saya melihat kitab ini dan waham saya membagi kitab ini jadi 2. Itu qismah wahmiyah, pembagian dalam hayalan. Kalau akal, qismah akliyah itu pembagian yang menggunakan akal.
sekilas mirip dengan wahmiyah. Bedanya kalau akal itu tidak, akal itu akal itu tidak terikat dengan sesuatu yang bisa dilihat di alam nyata, gitu ya. Makanya nanti kalau kismah wahmiyah itu ada batasannya. Kismah wahmiyah itu ada batasannya, karena mata kita tidak bisa melihat sesuatu yang tidak terbatas, gitu ya. Nah, jadi kismah wahmiyah hanya bisa membagi sesuatu yang dia lihat di alam nyata. Kalau kismah akliyah itu bisa membagi apapun, karena akal itu bisa membayangkan apapun. Halu. Nah, Contohnya? contohnya gini. Pertama, kitab ini saya bagi-bagi ke dalam bagian yang masih terlihat, itu kismah wahmiyah. Tapi kalau sudah saya membagi kitab ini ke dalam bagian-bagian yang tidak terlihat lagi oleh mata, tapi akal masih bisa membayangkan pembagian di situ, kan bisa nih saya bayangkan di sini atom terkecil dari kitab ini, saya bagi lagi terus. Bisa kan? Bisa. Itu sudah kismah akliyah. Karena pegangannya ke akal, dan akal itu yudrik alla mutanahi. Akal itu dia bisa menerka sesuatu yang tidak terbatas. Nah, sehingga kalau membagi sesuatu yang tidak terbatas itu sudah akliyah. Kalau wahmiyah itu hanya membagi sesuatu yang Terbatas. terbatas, karena dia berpegangan kepada sesuatu yang dilihat oleh panca indera, dan panca indera hanya bisa melihat sesuatu yang terbatas, tidak bisa melihat sesuatu yang tidak terbatas. Kalau akal bisa bahkan membayangkan segala sesuatu yang tidak terbatas. Jelas ya? Bisa dibilang aam berarti. Akliyah. Aam. Ya, bisa. Berarti yang wahmiyah pasti. Tapi gini, nanti jadi ini dibangun di atas kaidah para filosof kan. Nanti filosof kan mereka punya yang namanya panca indera batin, di antaranya kuwah wahmiyah itu. Jadi ada hubungannya ke situ. Jadi kalau kismah akliyah pegangannya ke akal, kismah wahmiyah pegangannya ke waham. Ya. Ya, lihat di sini. Tadi saya bilang apa? Kami itu kan arad. Arad itu kan punya wujud di alam nyata ya. Nah, dari sini kita paham bahwa kismah yang dimaksud di definisi kam itu adalah kismah wahmiyah. Kenapa bukan akliyah? Karena wujud. Nah, karena arad itu harus ada wujudnya, sedangkan akliyah itu dia bisa membagi sesuatu yang tidak nihaya, gitu ya, tidak punya nihaya. Ada pertanyaan kedua, kenapa bukan kismah fi'liyah? Kenapa kismahnya wahmiyah? Kalau bukan akliyah, oke, saya sepakat. Kenapa bukan fi'liyah? Apakah kam tidak bisa menerima kismah fi'liyah? Gitu ya. Secara zahir kami itu bisa menerima kismah fi'liyah. Kenapa? Karena miqdar atau ukuran yang ada di spidol ini ketika saya bagi. Bisa nggak? Bisa. Dengan kismah fi'liyah bisa kan? Begini. Nah, itu ya. Tapi filosof itu punya kaidah gini. Filosof punya kaidah gini. Al-ma'rud yajibu baqa'uhu al-ma'rud yajibu baqa'uhu ba'da al-urud, kalau nggak salah ya. Kalau di sini ibaratnya al-malhuk yajibu baqa'uhu 'indal lahir. Al-malhuk yajibu baqa'uhu 'indal lahir. Kalian lihat di sini. Anggap ini satu spidol. Kalau saya buka jadi dua. Mana wahid di sini atau arid di sini? Kismah kan? Al-qismah al-fi'liyah ta'rid lil spidol qalam, gitu ya. Saya ulangi nih. Kismah fi'liyah pembagian yang sesungguhnya motong lahikun aw aridun lil qalam, gitu ya. Nah, berarti lahiknya kismah fi'liyah, malhuknya qalam, gitu kan? Lihat di sini. Apakah al-malhuk di sini yabqa 'inda luhuqil lahik? Apakah qalam di sini yabqa 'inda luhuqil qismah al-fi'liyah atau tidak? Jawabannya qalam di sini la yabqa 'inda luhuqi al-qismatil fi'liyah. Kenapa la yabqa?
karena pulpen yang satu ini ketika saya potong dengan kismah fi'liyah itu akan lahir 2 pulpen baru yang sebelumnya tidak ada. Ini udah hakikat baru. Ini sudah bukan pulpen yang sama. Berarti la yabqa al-qalam 'inda luhuqil qismati al-fi'liyah. Sedangkan kaidahnya al-malhuq yajibu baqa'uhu 'inda lahiq. Berarti dari sini kita paham bahwa ketika pulpen ini saya potong jadi 2. Kan di sini ada mikdar baru. Dan ini pulpen yang lama yang tadinya ukurannya 10 cm ketika saya potong masing-masing jadi 5 cm dan itu ukuran baru kan? Jadi 2 pulpen. Jadi 2 pulpen dan ukurannya pun baru. Ada sathun baru. Khotnya jadi lebih pendek. Berarti dia hakikat baru kan? Hakikat baru. Oh berarti di sini al-malhuq la yabqa atau haqiqatul qalam ma'a miqdarihi wa sathihi la yabqa 'inda luhuqil qismatil fi'liyah. Yang yabqa itu madahnya. Ya, yang yabqa itu madahnya. Surah jismiyahnya berubah. Ya kan? Surah syakhsiyahnya berubah. Tapi madahnya tetap sama. Madahnya itu juga. Tapi arabnya berubah kan? Nah, berarti yang menerima qismah fi'liyah hanya madah. Karena hanya madah yang tabqa 'inda luhuqil qismatil fi'liyah. Adapun surah syakhsiyah, surah jismiyah, surah naw'iyah la yabqa 'inda luhuqi al-qismatil fi'liyah. Jelas ya? Tapi kalau kismahnya di waham doang, bukan kismah fi'liyah. Coba kalian hayalkan pulpen ini terbagi di otak kalian, bisa kan? Pulpennya masih ada nggak? Masih ada. Oh berarti ukurannya masih ada nggak? Masih. Oh berarti ukuran ini ya baqa 'inda luhuqi al-qismatil wahmiyah. Jelas ya? Makanya kita bilang definisi kam adalah aradun yaqbalul qismata lidzatihi. Yang dimaksud kismah di situ kismah wahmiyah. Karena tidak mungkin kismah aqliyah dan tidak mungkin kismah fi'liyah. Nah, gitu ya. Ya di sini apa definisi arad? Halaman 75. Itu tadi yang apa tuh al-malhuq itu yang berapa? Nanti lewat. Ada di situ 75 ada enggak? Fakultu definisi kam adalah ma yaqbalul qismata. Ma di situ arad. Aradun yaqbalul qismata. Apa itu qismah? Qismah adalah wa hiya fardu syai'in ghaira syai'in. Fardu syai'in ghaira syai'in. Apa itu fardu? Maksudnya apa? Fardu syai'in mughayirin li syai'in. Gitu ya. Menganggap sesuatu berpisah dari sesuatu yang lain. Gitu ya. Wa hadha huwa al-muradu huna li yadkhul al-kamul muttasil wal munfasil. Nah, kismah wahmiyah inilah, jadi definisi yang tadi disebutkan itu kismah wahmiyah. Sebenarnya definisi itu mencakup kismah wahmiyah dengan kismah aqliyah secara zahir. Nah, makanya ini dikritik. Definisi ini mencakup kismah aqliyah padahal tidak dimaksud di sini. Nah, silakan dibaca nanti para muqasyid mengkritik itu. Wa hadza wal muraduna. Jadi yang dimaksud dengan kismah di sini adalah kismah wahmiyah supaya apa? Liyadkhulul kamul muttasil wal munfasil, supaya masuk kam muttasil dengan kam munfasil. Soalnya gini, kalau yang dimaksud dengan kismah di situ kismah fi'liyah, nanti tidak ada satu kam pun yang masuk ke dalam definisi kam. Kalau yang dimaksud dengan kismah di sini kismah fi'liyah, nanti definisinya tidak jami' sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada satu pun kam yang akan masuk ke definisi kalau yang dimaksud kismah fi'liyah. Karena tidak ada kam yang dia baqa ma'a luhuqil qismatil fi'liyah. Gitu ya. Wa tutlaqu 'ala al-iftiraq. Ini kismah fi'liyah. Kismah juga tutlaq 'ala al-iftiraq ay 'ala al-qismatil fi'liyah. Bihaitsu yahsulu lil jismi huyatani. Huyatani artinya hakikatani. Wa hadha al-ma'na la yalhaqul miqdar. Kismah fi'liyah tidak bisa nempel ke miqdar. Kenapa? Li'anna al-malhuqa yajibu baqa'uhu 'inda al-lahid. Gitu ya. Wal miqdaru al-wahidu idzan fasal faqad 'udim.
suatu miqdar kalau dibagi secara fi'liyah menjadi dua hilang. Wa hasala hunaka miqdarani, akan muncul dua miqdar baru, lam yakuna mawjudaini bil fi'l qabla al-infisal, yang mana sebelumnya enggak ada. Jelas ya? Balil qabilu lil inqisam bi hadzal ma'na huwa al-maddah al-baqiyatu bi'ainiha duna al-miqdar alladhi huwa al-kam al-muttasil. Jelas ya? Selanjutnya kam bil arad apa aja? Wa qawluhu bidzat ay ma yaqbalul qismata bidzat. Jadi arad kam adalah aradun yaqbalul qismata li dzatihi. Qawluhu bidzat ay bidzatihi li ikhrajil kammi bil arad, fungsinya lafaz bidzat ini mengecualikan kam bil arad. Wa huwa arba'. Ada 4 kam bil arad. 1. Mahallul kam. Tempatnya kam. Wa huwa jism, yaitu jism. Jism itu kam bil arad. Kenapa? Idh huwa mahallun bihasabil miqdar. Oh, berarti jism itu, karena jism itu tempatnya miqdar kan? Jism itu tempatnya miqdar. Oh, berarti jism itu adalah kam muttasil qarudzat tapi bil arad, bukan bi dzati. Ya. Karena dia jadi kam muttasil bin nisbati lil miqdar alladhi yahulu fil jismi. Idh huwa mahallun bihasabil miqdaril hali fihi atau bihasabil adad, atau jism juga bisa jadi kam munfasil bil arad. Kenapa? Karena jism ya'ridu lahul adad idza kana al-jismu muta'addidan. Atsani al-hallu fil kam. Yang kedua adalah sifat yang nempel di kam. Sifat yang nempel di kam itu juga kam bil arad, seperti kadhau'il qa'imi bis sathi, seperti cahaya yang nempel di permukaan benda. Gitu ya. Lihat di sini HP ini. Kelihatan kan kalian? Kenapa bisa kelihatan? Karena HP ini punya daw. Jangan artikan cahaya daw di sini lampu gitu, enggak. Daw di situ adalah kadar penerangan yang membuat dia terlihat. Gitu ya. Bedakan daw dengan nur. Nur itu cahaya dari luar. Daw itu cahaya dari zat dia sendiri. Gitu ya. Makanya novel itu punya daw, cahaya dari dalam. Cahaya apa? Cahaya dari anak. Lihat di sini. Lihat di sini. Koplak. Ada cahaya kan? Yaitu daw. Daw itu apa? Daw itu kaif, bukan kam. Daw itu kaif, bukan kam. Daw itu nempelnya di mana? Di sathul hatif kan, di sathah. Sathah itu kan kam. Ada daw yang nempel di sathah, dan sathah itu kam. Dawnya bisa terbagi nggak? Bisa terbagi, tapi mengikuti terbaginya sathun. Ya. Maka daw adalah kam muttasil bil arad. Gitu ya. Waktu liwal qisaril aridaini lil khat. Khat itu apa? Bisa disifati panjang, bisa disifati pendek kan? Berarti ada sifat yaitu panjang pendek. Yang mana panjang pendek itu adalah makulat idhofah, bukan makulat kam. Panjang pendek itu makulat idhofah, tapi nempel di khat. Jelas ya? Jelas. Maka dia panjang pendek tadi bisa terbagi nggak? Bisa terbagi, tapi mengikuti terbaginya khat. Nah, adapun panjangnya sendiri tanpa membayangkan khat. Bisa nggak kalian membayangkan panjang, sifat panjang yang terbagi secara sendiri tanpa kalian bayangkan khat? Nggak bisa. Gitu ya. Ada masalah nggak di sini? Coba dipikirin tuh, ada masalah nggak kira-kira? Ada masalah di situ. Lanjut dulu yang ketiga. Al-thalith, al-halu fi mahallil kam. Arad yang menempat di tempatnya kam. Apa tempatnya kam? Jismun kan? Tempat kam jismun. Sekarang ada al-bayad al-hali fil jism. Gitu ya. Ada jismun. Jismun ini mahallul lil kam kan? Mahallul lil kam. Dan ada warna yang juga nempel di jismun tadi. Gitu ya. Yaitu warna putih. Fa'innahu ma'al kamil muttasil alladhi huwal miqdar mahalluhu mal jism. Jadi warna putih dan ukuran dua-duanya nempel di jismun tisu ini kan? Di jism tisu ini. Kalian bisa nggak membayangkan warna putih yang di sini terbagi?
tanpa membayangkan terbaginya itu bersama dengan jismunnya. Enggak. Nggak bisa. Oh berarti warna juga yakbalul qismah tapi la lidzatihi. Tapi dia yakbalul qismah karena dia menempel di jismun, yang mana jismun tadi ketempelan miqdar. Jadi pada hakikatnya yang terbagi itu miqdar dulu. Baru jismunnya ikut terbagi, baru launnya ikut terbagi. Gitu ya. Ini enggak Pak? Ini makan ini. Ngantuk. Kelihatan ngantuk ya. Fahmi Ustaz kasih pisang. Jangan kasih goreng. Ya apeng tangannya gini. Iya, orang kasih apa loh. Dia gini. Dia pengen saat kasih saat. Oh. Nah, jelas ya. Itu hakikatnya tuh. Jadi pada hakikatnya yang terbagi itu apa dulu? Miqdarnya dulu, khotnya dulu, satkonnya dulu, jismun ta'aliminya dulu. Baru jismun ikut terbagi. Kalian nggak bisa, hatta kalian nggak bisa membayangkan pulpen ini terbagi tanpa membayangkan miqdarnya terbagi. Nggak bisa. Jelas ya? Gitu. Ar-rabi' muta'allaqul kam. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan kam. Kal ilmil muta'alliqi bi ma'lumain. Ya. Ada ilmu yang punya dua maklum. Saya mengetahui, saya tahu nggak pulpen ini ada dua? Tahu kan? Oh berarti ilmu saya berkaitan dengan dua pulpen. Dan dua pulpen ini ketempelan kam. Kam apa yang nempel dua pulpen ini? Kamun fasil itu ada, gitu ya. Ya di situ. Berarti ini ada kam yang ta'allaqa bihil ilmu. Ya, karena kamnya terbagi, ilmu saya ikut terbagi nggak? Ikut terbagi, gitu ya. Tapi ilmu saya terbagi kenapa? Karena kamnya yang terbagi. Jadi pada hakikatnya kamnya dulu yang terbagi, bilangannya dulu yang terbagi. Baru ilmu saya ikut terbagi. Padahal ilmu itu sendiri satu. Pada hakikatnya ilmu sendiri itu satu. Yang terbagi itu muta'alaq. Jelas ya? Gitu. Rata-rata kan munfasil saja. Yang Munfasil bil arad. enggak ada mutasil. Mutasil bil arad, munfasil bil arad ada semua. Fakam ay fahuwa kammun. Fakam ini jawab dari apa? Ma yaqbalul qismata bidzati fakam. Ya, sesuatu yang menerima qismah wahmiyah bidzatihi fakam, maka itu adalah kam bidzatihi, bukan kam bil arad. Jadi ini udah enggak bahas kam bil arad. Bitasydidil mim wa waqfin 'alaiha bisukun, dengan mentasydidkan mim tapi di nazam ini diwakafkan fakam gitu ya. Wa inna ma syuddidat. Kenapa sih pakai tasydid? Kenapa enggak kam aja, kamun gitu? Li anna kam ism naqis wal asmaun naqisa idza ju'ilat a'laman syuddidat harful akhiru minha. Kam itu isim yang naqis ya, karena pada hakikatnya isim itu minimal tersusun dari 3. Kalau ada isim tersusun dari 2 berarti dia isim yang naqis. Isim yang naqis yang berupa kam ini diubah jadi nama sifat yang tadi yang baru isma itu. Jadi nama sifat itu kan. Jadi merek bagi sifat itu. Berarti dia jadi isim. Kalau jadi isim atau jadi nama, maka harus ditasydid. Gitu. Wal asmaun naqisah idza ju'ilat a'laman syuddidat harful akhiru minha. Jelas. Semangat dulu. Nah, dikit lagi, istirahat dulu. Di pos itu kelasnya. Nih, gimana sih? Media. Oh, udah pakai bajunya, baju media.